izin soal PDIP yang rencananya mau kerjasama dengan pemerintahan Pak Prabowo dari Caimin sendiri? Ya, politik itu yang paling penting adalah memberikan peran produktif ya. Ya tentu saya tidak dalam kapasitas mengomentari siapapun, tapi semakin banyak yang bekerja sama. Hari ini politik yang paling penting adalah kolaborasi, produktif, dan membantu seluruh masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Saya diundang teman-teman dari adik-adik FOS yang memiliki banyak kegiatan dan mereka mengakhiri periode kepengurusan dan akhir sekolah yang sebentar lagi juga masuk perguruan tinggi. Mereka lah bibit-bibit unggul yang pasti menjadi kekayaan kita untuk siap menjadi agen pembangunan, siap menjadi skuadron pasukan untuk menggerakkan seluruh sendi kehidupan, ekonomi, sosial, politik, budaya, yang tentu ini potensi besar. Bagi saya sebagai Menko Pemberdayaan ini potensi untuk menjadi kekuatan pemberdayaan. Baik pemberdayaan diri mereka sendiri, lingkungan mereka, baik nanti setelah lulus SMA, lulus S1, sekalian kuliah juga menjadi bagian dari penggerak pemberdayaan. Tentu senang sekali diundang dan menjadi bagian dari kerja-kerja mereka. Oke, ini sedikit tentang MPG ini, ada di sekolah yang alergi tapi mendapatkan penggantinya, tapi juga masih ada siswa yang ternyata alergi tapi tetap mendapatkan menu yang sama. Nah, ini seperti apa ya? Ya tentu semua ini kan proses ya, ada trial, ada untuk keberhasilan diteruskan, kesalahan, kegagalan pasti harus diperbaiki. Saya setiap hari berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Memang kita semua support untuk Badan Gizi Nasional terus memperbaiki kekurangannya, menyempurnakan yang sudah baik. Tapi tentu masukan semua masyarakat, saya terus meminta kepada Pak Kepala MPG, Pak Dadang, untuk melibatkan UMKM di dalam seluruh proses sehingga kontrolnya harus diperkuat. Tapi secara mekanisme itu memungkinkan untuk mengganti makanan yang alergi itu dengan pengganti lainnya? Iya, nanti ditanya Pak Kepala MPG ya, tapi saya sendiri tidak sedetil itu. Yang penting semua komplain, semua kesulitan cepat sampaikan. Pemerintah akan respon dengan cepat. Caimin, hari ini ada beberapa video yang viral, salah satunya soal pendidikan di Sumatera Utara. Ada murid yang nggak bisa bayar SPP 3 bulan, dihukum di lantai, duduk di lantai. Tanggapan Anda? Ya tentu ini memprihatinkan ya kepada semua penyelenggara sekolah, swasta, negeri. Please, kalau ada masalah sampaikan kepada pemerintah. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, pasti akan kita carikan solusi. Tidak ada pendidikan dasar menengah yang tidak kita berikan solusi. Saya jamin Presiden Prabowo sudah berkomitmen semua masalah yang dihadapi rakyat akan kita atasi. Tindakan yang dilakukan oleh gurunya sendiri ada masukan nggak atau ada penilaian dari Anda? Ya tentu guru ini harus diberi edukasi oleh Kepala Dinas, oleh Pak Menteri Pendidikan, supaya apalagi dasar menengah akan menjadi konsentrasi pemerintah, sehingga kalau ada masalah cepat-cepat sampaikan sehingga kita bisa cari jalan keluar. Saya izin soal PDIP yang rencananya mau kerjasama dengan pemerintahan Pak Prabowo dari Caimin sendiri? Ya politik itu yang paling penting adalah memberikan peran produktif ya. Ya tentu saya tidak dalam kapasitas mengomentari siapapun, tapi semakin banyak yang bekerja sama. Hari ini politik yang paling penting adalah kolaborasi, produktif, dan membantu seluruh masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Ada banyak pola ya yang dimiliki dan akan terus kita inovasi. Yang pola PNM misalnya, pembinaan sampai pendampingan ketika orang mengambil pinjaman. Tapi bunganya cukup lumayan karena dibutuhkan untuk pendampingan, pembiayaan pendampingan.
Saya juga sudah ketemu di RUT BRI untuk membuat pola baru yang bunganya agak rendah sehingga pendampingan tetap dilakukan. Saya juga bersama Kementerian Koperasi punya namanya Lembaga Pinjaman Dana Bergulir LPDB. Itu juga sangat terbuka, bahkan akan disuntik tambahan 15 triliun dari 9 triliun yang dimiliki. Jadi pokoknya ada juga yang bersifat kur dari bank-bank. Semua akan diupayakan agar UMKM mengakses. Nah, target saya sebagai Menko Pemberdayaan, ayo kita cari terus formula, dan perintah Presiden terakhir kepada kita saat rapat terbatas adalah cari formula pinjaman yang paling murah, berbiaya murah tapi tidak hilang. Saya ingin soal isu politik lagi dikit dari saya. Putusan MK soal presidensial threshold ini kan sudah berubah. Nah, mantan partner Anda ini katanya sudah bikin ormas. Apakah ini juga Anda nilai strategi untuk 2009? Ya, Pak Anies juga akan maju kembali. saya belum diberitahu dan saya tidak tahu. Dan saya memang tidak perlu tahu dulu. Saya tidak tahu, ya nanti kita lihat aja. Gus, katanya ini nanti Presiden Prabowo akan mengumpulkan para pejabat kepala daerah terpilih untuk nanti Pasti, itu pastilah. Dan berencana akan ada retret di Akmil Magelang seperti para Ya, menteri. ada ide itu lama, diskusi sudah dilakukan agar visi nasional dengan visi daerah nyambung. Ada ide satu konsolidasi, bentuknya bisa retreat, bisa macam-macam. Saya persilakan Pak Mendagri aja. Anda akan mengumpulkan kepala daerah terpilih dari partai Anda sebelumnya? Sudah, sebagian sudah lihat provinsi. Tapi kalau ormas bentukan dikomandai Pak Anies ini udah tahu? Belum. Terakhir dari saya soal ramainya video viral plat mobil 36. Anda sendiri kan pejabat negara punya pengawalan. Anda sendiri sebenarnya punya instruksi sendiri nggak sih untuk pengawalan Anda? Saya malah pengawalan ini menjadi kebiasaan dari dulu yang saya kira kalau sangat butuh saja kita pakai. Kalau tidak butuh ya lebih baik kita biasa-biasa aja. Oh, itu baru ide gagasan awal. Pak Prabowo ingin anak-anak terlantar tertangani, orang-orang miskin tidak terabaikan, termasuk dalam pengelolaan rumah tangga. Artinya yang paling pokok sebetulnya ada nggak penanganan asrama sekolah yang memungkinkan anak-anak terlantar bisa tertangani. Karena itu memerintahkan kepada Menteri Sosial untuk mengkaji sekolah rakyat, dan itu ide positif untuk agar tidak ada lagi pengasuhan yang salah di dalam pembinaan keluarga, sehingga sekolah rakyat itu idenya adalah pengasuhan 24 jam yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua karena keterbatasan kapasitas orang tua, keterbatasan ekonomi, jenis pekerjaan yang memprihatinkan sehingga pengasuhannya terlantar. Intinya sebetulnya seperti apa asrama, apa pengumpulan dalam satu pengasuhan itu masih dikaji. Tapi so far ini perintah untuk tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak tepat dalam pengasuhan. Terakhir dari saya, ada wacana dari pemerintah libur 40 hari buat anak sekolah selama Ramadan. Saya kira nggak perlu ya, karena libur Ramadan itu belum jelas konsepnya lah, nggak perlu. Tetap aja jalan, puasa tidak menghentikan semua kegiatan. Kelamaan 40 hari itu menurut Anda? Bukan hanya kelamaan, puasa itu seperti kebiasaan biasa hari-hari, jangan dibedakan. Yang kuat puasa, yang nggak kuat juga nggak apa-apa. Saya SMA SMK di Jakarta pada siang hari ini. Mereka adalah pemimpin-pemimpin muda. Tadi saya katakan pada semua bahwa kepemimpinan muda itu ditandai dengan pengakuan sebayanya. Dan mereka dengan sekarang memimpin di tingkat SMA, SMK, maka harapannya mereka bisa mulai melatih, menumbuh kembangkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, mulai dari prinsip kesetaraan, prinsip kerja bersama,
prinsip kebaruan, dan pelatihan seperti ini merupakan satu wahana yang amat baik. Jadi saya tadi bangga sekali lihat anak-anak muda Jakarta yang potensial. Insya Allah kita punya stok pemimpin yang banyak untuk masa depan. Pak Anies, Anda dikenal sebagai sosok yang concern dengan pendidikan, pernah juga menjabat Menteri Pendidikan. Hari ini ada yang viral tentang pendidikan di Medan, Sumatera Utara. Ada anak yang harus dihukum duduk di lantai karena tidak membayar SPP 3 bulan. Tanggapan Anda? Ya, semua yang sifatnya sanksi terhadap anak pelajar itu harus memiliki unsur pendisiplinan yang pembelajaran. Jadi ada pendisiplinan, tapi pendisiplinan itu harus memiliki unsur pembelajaran. Kalau tidak ada unsur pembelajaran, itu hanya memuaskan orang yang memberikan sanksi atau memberikan kedisiplinan. Karena itu semua tindakan pendisiplinan harus tujuannya adalah untuk mengembalikan kepada langkah yang benar dengan cara-cara yang edukatif. Tanggapan Anda terhadap guru yang melakukan sanksi itu apa, Anies? Harus banyak dibekali. Jadi guru-guru kita perlu dibekali dengan metode-metode pendisiplinan yang benar, metode pendisiplinan yang baru, sehingga metode-metode lama yang sudah tidak tepat lagi itu tidak digunakan. Nah, sekolah kemudian perlu memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dikerjakan guru adalah tindakan yang edukatif sifatnya. Ya. Tanggapannya Pak tentang pagar laut di Desa Ketapang? Waktu dekat ini akan meluncurkan organisasi masyarakat yang berbentuk begitu sosial ada atau kabar, umumkan.